قال سيدنا القطب عبد الله الحداد رضي الله عنه ونفعنا به: من أوهم إشكالا من كلام المحققين فلا ينبغي أن يسارع إلى الإنكار عليهم، بل يدعهم ويسعهم الكتاب والسنة ويجعلها من قبيل المتشابهات الواردات في الكتاب والسنة، ولما جاءت هكذا حتى احتاج الناس فيها إما إلى التسليم وإما إلى التأويل. قال سيدنا القطب عبد الله الحداد رضي الله عنه, berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau. Al-Qutub Abdullah Al-Haddad mengatakan, man auhama, salah cetak itu, bukan uhima, auhama. Man auhama, barang siapa yang menduga iskalan, akan permasalahan, problem, min kalamil muhaqqiqina, daripada perkataan ulama-ulama ahli tahqiq. Al-muhaqqiqin, ulama-ulama yang mendalami ilmu zahir dan batin. Dia menduga ada kejanggalan, ada iskal. Fala yanbaghi, maka tidak seyogianya an yusari'a ilal ingkari alaihim, bahwa ia buru-buru mengingkari atas mereka. Loh, kenapa Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti ini? Loh, kenapa Sayyid Ahmad Ar-Rifai mengatakan seperti ini? Misalnya begitu. Gak boleh langsung mengingkarinya. Bal yada'ahum, bukan yada'uhum, yada'ahum. Bal itu huruf atof, ma'tufnya kepada an yusari'a. Al-ma'tuf alal mansub, mansub. Itu salah cetak berarti. Bal yada'ahum, tetapi ia tinggalkan, ia biarkan saja mereka, ulama ahli tahqiq tadi, wa yasa'ahumul kitab was sunnah, dan cukup melapangkan mereka itu Alkitab wa sunnah, Quran dan sunnah, hadis Nabi. Serahkan kepada kitab dan sunnah. Tidak perlu kamu mengingkarinya. Wa yaj'alaha, dan menjadikannya. Ini semua dibaca nasab karena semuanya diatofkan kepada an yusari'a. Dan menjadikannya min qabilil mutasyabihatil waridati fil kitab wa sunnah, dan menjadikannya itu sesuatu yang iskal dari perkataan para ahli tahqiq tadi, termasuk daripada sisi al-mutasyabihati al-waridati fil kitab wa sunnah, dalam ayat-ayat mutasyabihah atau hadis-hadis mutasyabihah yang samar yang datang di dalam kitab dan sunnah. Artinya di dalam Al-Quran itu ada ayatul muhkamat, ada ayat mutasyabihah. Ada ayatul muhkamat, itu ummul kitab, ayat yang jelas maknanya dan hukum-hukumnya. Ada juga, dan ini adalah ummul kitab, induk daripada kitab Al-Quran. Dengan ayat muhkamat inilah para ulama, para a'immah mujtahidin dapat mengistinbat hukum daripada Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Ada juga di situ al-ayatul mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang zahirnya tidak pas, tetapi kadang harus ditakwil atau serahkan saja maknanya kepada Allah. Itu cara menyikapi ayat yang mutasyabihat. Nah, perkataan ulama juga seperti itu. Kata beliau, walima ja'at hakadha, kenapa ja'at hakadha, kitab dan sunnah itu datang seperti ini, hatta ihtajan nasu fiha, sehingga perlulah manusia fiha, di dalam memahami kitab dan sunnah itu, imma ila taslimi, bisa
kepada taslim, menyerahkan maknanya kepada Allah, Allahu a'lam bimuradih, wa imma ila ta'wil, dan bisa mentakwilnya. Ini cara menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihah di dalam Al-Quran. Madhab ahli sunnah wal jamaah terbagi dua. Ada madhab salaf, mereka mentaslim atau disebut juga dengan mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Adapun madhab ahli sunnah dari kalangan al-khalaf, ulama mutaakhirin, mereka mentakwil, yaitu mengalihkan maknanya yang dekat kepada maknanya yang jauh, tetapi tidak mengindikasikan kekurangan pada zat Allah. Itu disebut dengan tafwid. Dua-duanya metode ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Seperti apa ayat mutasyabihat? Seperti contohnya Alif Lam Mim, Yasin. Itu kan Allah yang tahu maknanya. Al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Atau contoh lain ayat mutasyabihah, biyadihil amru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya terdapat segala urusan, segala perkara ada di tangannya. Dengan sepintas lalu kita melihat kepada ayat seolah-olah Allah itu punya tangan. Dan itu tidak mungkin, karena Allah bukan manusia, bukan sosok makhluk. Dia adalah Tuhan, dia adalah zat yang wajib wujud, dan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan zatnya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang dapat menandinginya satu orang pun. Di dalam sifat 20 ada sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Allah bersalahan bagi segala makhluk yang baharu. Jadi kalau kita maknakan secara zahir, ini berbahaya. Nah, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menyikapinya? Ketika ada kalimat tangan, kalimat mata, innaka bi'ayunina, engkau ada di mata-mata kami misalnya, maka mereka mengatakan, madhab salaf mengatakan, serahkan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam bimuradih, Allah lebih tahu apa yang dia kehendaki dengan kalimat yad, tangan di sini, atau dengan kalimat mata di ayat yang lainnya. Selamat, sudah, nggak usah berkecimpung membahasnya. Tutup mulut, lebih selamat. Serahkan kepada Allah. Ulama mutaakhirin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah mentakwil. Apa arti takwil? Sorfu ma'nahul aqrab ilal ab'ad. Lima fil aqrab ma yuhimu al-mahdzur. Mengalihkan maknanya yang dekat kepada maknanya yang jauh. Karena di dalam makna yang dekat ada dugaan yang dilarang bagi zat Allah, kekurangan. Seperti kalimat tangan. Kalau kita maknakan kepada makna yang dekat, Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Atau Allah Ta'ala punya mata, berarti Allah sama dengan makhluk. Nggak boleh kita menyamakan zat Allah dengan sosok makhluk. Akhirnya apa? Alihkan maknanya kepada makna yang jauh, supaya makna dari ayat itu bisa diterima oleh akal. Maka ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan khalaf, ulama yang mutaakhirin, mereka mentakwil. Apa kata mereka? Maksud atau makna dari kalimat tangan adalah kekuatan, kudrah, kekuasaan. Artinya segala urusan di dunia, di langit, di bumi, itu ada dalam kekuasaan Allah. Jadi yad itu kekuasaan artinya. Nah, berarti itu disebut dengan majaz. Di Al-Quran itu banyak majaz, dan termasuk kalimat tangan itu majaz, kinayah bahwa Allah itu kuasa dan kuat. Orang biasanya kalau menunjukkan kekuatan kan dengan tangan. Nah, kalau orang
mengajak berantem, begini kan pakai tangan, nggak ada pakai kaki, ngacungkan kaki nggak ada. Kalau mau mengajak berantem, gini kan, nggak ada pakai kaki. Karena orang biasanya mengungkapkan atau mengekspresikan kekuatannya itu dengan tangan. Itu majas namanya, bukan hakikat tangan. Sama seperti jika ada orang mengatakan, wah si fulan itu bertangan besi, bukan berarti tangannya besi, tangannya tetap terdiri dari tulang, berlapiskan daging dan kulit, tetapi maksudnya dia dikit-dikit mukul, itu namanya majas. Wah fulan itu berat kepala, bukan kepalanya yang berat, tetapi itu adalah majas, bahwa fulan itu adalah pemalas. Begitu. Sama dengan innaka bi'ayunina, engkau berada di mata-mata kami. Bukan berarti Allah punya mata kayak kita, ada kelopaknya, ada bola matanya, ada korneanya. Ya bukan, itu kita makhluk. Nah terus bagaimana? Kalau ulama salaf terdahulu mereka mentaslim, mentafwid maknanya kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi kalau ulama salaf, mereka ulama khalaf mutaakhirin setelah mereka mentakwil. Apa kata mereka? Maksud ayun di situ adalah ilmu. Innaka bi'ayunina, engkau berada dalam pandangan-pandangan mata kami, maksudnya engkau berada di dalam pengetahuan kami. Ketika ada orang mengatakan fulan bin fulan itu, hati-hati ya, itu mata-matanya bapak fulan. Mata-matanya. Ini manusia bukan mata. Kok dibilang mata-mata? Ya itu namanya majas. Sama halnya juga dengan bapak itu, bapak si fulan itu adalah tangan kanannya bapak haji fulan. Tangan kanan. Wah, kalau tangan kanannya ke sini berarti buntung tangan kanannya Pak Haji fulan karena ada di sini. Bukan begitu. Orang kepercayaannya. Nah, ini namanya majaz. Lain halnya dengan yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka memahami ayat-ayat sifat yang mutasyabihah seperti tadi, mereka memahaminya ada dua metode. Ada yang parah, bahaya sekali, bisa sampai keluar dari Islam, adalah musyabbihah. Musyabbihah. Siapa musyabbihah? Kelompok orang yang mentashbih, bukan tasbih. Kalau tasbih mengucap subhanallah. Tashbih itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya. Ini bisa keluar dari Islam nantinya. Masa Allah disamakan dengan makhluk? Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, rambutnya keriting. Kapan kamu kenalan sama dia? Kapan kamu melihatnya? Kau berani bilang seperti itu? Nah terus bagaimana? Ini orang disebut dengan musyabbihah, ahli tashbih. Mereka bisa dikategorikan keluar dari agama. Kemudian ada lagi yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Peringkat kedua, mereka tidak sampai dikategorikan keluar dari agama, hanya saja mereka dikategorikan fasik karena salah dalam memahami. Apa? Mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi saya tidak tahu bagaimana tangannya. Itu disebut dengan mujassimah, atau disebut juga dengan ahli tajsim. Kelompok yang membuat Allah itu seperti sosok, bentuk, wujud, tetapi tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ini juga bahaya. Kenapa dikategorikan fasik? Karena ini sangat dekat dengan tasbih. Ketika Allah Ta'ala dibikin sosok sama dirinya, Allah itu punya tangan tapi tidak seperti tangan kita. Allah itu punya mata tapi tidak seperti mata kita. Ini lambat laun nanti akan merambat. Dia pikirkan dalam hatinya, oh mungkin kayak begini ya, kayak begini ya. Akhirnya ilustrasinya bermain. Nanti ada foto Allah Ta'ala, nanti lukisan Allah Ta'ala nanti kalau kayak gini. Bahaya. Nah, ini tidak mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi dia mentajsim, mengatakan Allah punya sosok tubuh tapi tidak seperti kita, tidak seperti tubuh kita.
Ini juga bahaya. Karena lama-kelamaan nanti bisa merambat kepada tasybih tadi. Kalau tasybih tadi sudah menyerupakan, Allah punya tangan, kayak tangan kita, ada jarinya. Allah punya mata, kayak mata kita, ada kelopaknya. Nah ini tasybih sudah, musyabbihah ini. Sudah menyerupakan, ini kafir. Nah itulah madhab akidah yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, perkataan para aulia al-muhaqqiqin siogianya juga kita berlakukan sebagaimana kita menyikapi Quran dan hadis. Tidak buru-buru kita protes, karena kadang mereka itu berbicara dengan lisan yang beda dengan lisannya kita. Karena mereka itu punya hal, ketika naik makom halnya beda-beda. Jadi sehingga manusia perlu padanya itu imma ila taslimi wa imma ila ta'wil. Jadi kepada ayat mutasyabihat itu manusia perlu mentaslim, mentafwidnya kepada Allah, atau mentakwilnya, yaitu mengartikannya dengan makna yang jauh daripada makna yang zahir. Nah, ini cara menyikapi ayat mutasyabihat yang ada di Quran atau di hadis. Nah, begitu juga kalam al-aulia al-muhaqqiqin. Lalu beliau katakan lagi, wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu, kullu ma dzukira 'anil akabiri minal kalamil ladzi dhahiruhu at-tabajjuhu, setiap apa yang disebutkan dari al-akabir, ulama-ulama besar, para aulia, minal kalamil ladzi dhahiruhu at-tabajjuhu, dari perkataan yang zahirnya itu seperti membanggakan diri, tabajjuh, bangga diri, padahal bangga diri kan dilarang. Tapi ini kayaknya membanggakan diri. Kaqauli Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, seperti perkataan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, mundu arba'ina sanatan ma hujibtu anillah, selama 40 tahun saya tidak pernah tertinding dari Allah. Oh, seakan-akan beliau merasa paling hebat di antara yang lain. Kan tabajjuh. Ini perkataan seolah-olah dia membanggakan diri. Kamu jangan langsung suudzon. Sombong banget sih Abul Hasan. Siapa kamu? Kadang-kadang mereka itu tahaddusan bin ni'mah, karena membicarakan kenikmatan yang selama ini Allah karuniakan kepada mereka. Dan membicarakan kenikmatan itu boleh, bahkan dianjurkan. Di dalam ayat Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di dalam surah Ad-Duha. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka bicarakanlah, disuruh. Tapi bagi orang-orang tertentu yang hatinya selamat daripada riya dan ujub, itu nggak apa-apa, seperti Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kita nggak boleh memprotes beliau. Beliau sedang membicarakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau selama 40 tahun ini, tidak pernah terhijab daripada Allah, tidak pernah terdinding daripada Allah. Artinya hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau kita kan kadang ingat, kadang lupa. Lebih banyak lupanya tapi daripada ingatnya. Sampai-sampai di dalam sembahyang saja kita lupa sama Allah. Jangankan sama Allahnya, sama rakaatnya aja lupa kadang. Berapa rakaat ya? Subhanallah. Di dalam tasyahud baca Fatihah. Tasyahud baca Fatihah. Dari saking lupanya. Nauzubillah. Wa qauli Abil Abbas Al-Mursi, dan perkataan Abul Abbas Al-Mursi, lau hujibtu an jannati adnin lahzatan ma adattu nafsi minal mu'minin. Jikalau aku terhijab, tertinding daripada surga Aden, jannati Aden, ada surga namanya Aden. Seandainya aku tertinding dari surga Aden itu, lahzatan, sekejap mata aja, ma'adattu nafsi minal mu'minin, aku tidak menganggap diriku ini termasuk dari orang mukmin. Oh, berarti setiap saat beliau melihat surga Aden di depan matanya. Tabajjuh, bangga diri. Ya, orang seperti beliau berhak untuk bangga diri, karena kenyataan yang mereka alami, bukan omong kosong. Kalau kita jangan berani-berani bilang kayak gini, murtad nanti. Aku tidak akan menganggap diriku orang mukmin. Ente gak pernah ngelihat, murtad nanti. Naudzubillah. Kalau kadang menganggap diri sebagai orang mukmin, apalagi kafir kan? Jikalau memang kamu tidak mengalaminya. Kalau mengalaminya nggak masalah.
seperti Abul Abbas Al-Mursi. Dan ini tidak bisa kita pungkiri karena beliau mengalaminya. Kita itu kadangkala mengingkari karomah-karomah wali, kelebihan mereka yang Allah berikan kepada mereka, karena kita mengukur wali itu dengan diri kita. Ini kelirunya. Kita anggap dia sama dengan kita karena kita tidak merasakan seperti yang dia rasakan. Saya aja nggak pernah merasakan itu. Saya nggak percaya. Akhirnya kita ngingkar, nggak percaya. Kamu salah duluan. Kenapa? Karena kamu mengukur dia sama seperti kamu, padahal beda. Dia setiap malam bangun, kamu tidur tuh. Dia setiap malam mengkhatamkan Al-Quran, kamu jangankan satu khataman, satu juz saja belum tentu. Jangankan satu juz, Qurannya nggak pernah dibuka, penuh debu tuh di rumah. Ya kamu salah, kamu mengukur wali itu dengan diri kamu. Ya kamu pasti mengingkarinya karena kamu tidak pernah merasakan yang dia rasakan. Disinilah letak kenapa munculnya pengingkaran kepada para aulia itu. Di saat mereka punya karomah-karomah, lalu kemudian kita mendengarkannya, lantaran kita tidak pernah merasa seperti yang dia rasa, lalu kita mengatakan, wah nggak mungkin terjadi, bohong itu khurafat, itu fiktif. Kamu salah, kamu menjadikan neraca ukuran diri kamu, salah. Yang dijadikan ukuran itu kitab dan sunnah, Quran, hadis. Itu kalau kita ukur apa yang terjadi kepada mereka di dalam kitab, di dalam sunnah, ada itu semua. Karomah, di Quran diceritakan bagaimana keramatnya Siti Maryam yang bisa menggoyang pohon kurma hingga berjatuhan. Tusakit alaiki rutoban janiyah, itu pohon kurma menggugurkan buahnya. Bagaimana kalau bukan karomah? Apalagi kalau bukan karomah itu? Seorang wanita baru melahirkan anak, habis melahirkan Nabi Isa, menggoyang pohon kurmanya digoyang langsung jatuh buahnya. Sekuat apa tenaga wanita kalau bukan karomah? Asif bin Barkhiyah disuruh Nabi Sulaiman untuk mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis. Itu sebelum Nabi Musa mengedipkan mata sudah ada di depan. Nabi Musa mengedipkan mata sebelum membukanya lagi sudah ada di depan Nabi Musa. Asif bin Barkhiyah manusia biasa, bukan nabi. Apalagi kalau bukan karomah. Itu karomah namanya. Makanya kamu kalau mau mengukur keramat para wali, jangan ukur dengan diri kamu. Akhirnya kamu mengingkarinya. Cerita-cerita bohong, khurafat, dongeng. Apa bedanya dulu dengan orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran ketika mengatakan qalu asatirul awwalin? Wah, itu hanya dongeng-dongeng terdahulu. Di Quran diceritakan bagaimana Nabi Musa membelah lautan. Di Quran diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilempar di dalam api, lalu Allah wahyukan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya api pun menjadi dingin. Itu kata orang-orang kafir Quraisy, asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng orang terdahulu. Na'udzubillah, kita orang mukmin, orang muslim, gak boleh bersikap seperti mereka. Nah, itulah kekeliruan kita yang mengingkarinya, atau mereka yang mengingkarinya. Kalau kita insya Allah percaya, karena yang menjadi barometer tolak ukurnya dirinya, karena dia tidak pernah mengalami yang dialami wali tadi. Akhirnya nggak percaya saya. Kamu nggak pernah mengalaminya, lalu kamu bilang nggak percaya saya. Gimana? Sulit kalau sudah seperti ini. Kata beliau, kullu hadza muawwalun. Ini semua ditakwil, walaysa ala zahirihi, dan tidak atas zahirnya, atas maknanya yang zahir. Perlu ditakwil, kata beliau, perkataan seperti ini. Ada juga, kalau nggak salah, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai mengatakan, kata beliau, khuttu bahran waqafatil anbiya'u fi sahilihi. Aku sudah mengarungi dan menyelam ke dalam lautan yang begitu dalam, sementara para nabi-nabi hanya ada di pesisir pantai. Kok bisa dia mengatakan seperti itu? Nah, ini namanya hal. Ketika dia asyik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah halnya terbawa oleh hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia sebenarnya yang dia maksud. Aku
aku mengarungi lautan yang para nabi hanya sampai di pesisirnya saja, di tepi-tepinya saja. Maksudnya aku di sini dia mengucapkan lisan Nabi Muhammad, menceritakan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis beliau pernah bersabda, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan orang-orang yang ada di setelahnya berada di bawah naungan benderaku kelak di hari kiamat. Ini maksudnya. Sama dengan orang-orang yang fana. Fana itu nama makom. Dan bawaannya itu disebut dengan hal. Setiap makom itu ada halnya. Kayak kita juga contohnya. Kita sekarang dalam keadaan senang. Itu namanya makam ridho namanya. Senang. Oh, kalau senang tuh senyum terus bawaannya. Senyum terus. Ya, baru cair ruangnya. Senyum terus. Oh, ada apa? Oh iya kan. Tenang aja. Hendak apa? Aja, ambil aja. Kena aku traktir. Wah, senang terus. Cair. Itu makam ridho. Bawaannya apa? Parah, surur. Jadi makamnya ridho, halnya parah dan surur. Ini contoh. Ada lagi orang yang ada di makamul ghadab. Ada di makom sedang marah. Jangan diparaki itu. Apalagi kalau kopiahnya sudah terhiring. Hati-hati itu. Iya. Pak, kawakah minjam duit? Nah, minjam duit. Wah, sudah tuh. Kenapa? Dia lagi sedang marah. Halnya apa? Halnya macam-macam. Suka teriak-teriak, suka bentak-bentak orang. Bahkan kadang-kala bisa main tangan. Karena apa? Dia sekarang ada di maqamul ghadab. Halnya macam-macam bawaannya. Nah, ini perumpamaan. Begitu juga dengan para aulia yang ketika itu berada di maqamul fana. Ketika mereka berada di maqamul fana, itu mereka bawaannya macam-macam. Ada orang yang fana dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyaksikan wujud kecuali wujudnya Allah. Termasuk dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Dan itu tidak dibuat-buat. Pemberian dari Allah. Dan itu kadang-kadang tidak selamanya, sewaktu-waktu saja. Jadi yang mereka katakan itu adalah bahasa ketuhanan, bukan bahasa mereka. Ketika dia mengatakan Subhani, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan Subhani, Maha Suciku. Orang semua mengucapkan tasbih Subhanallah, Maha Suci Allah. Dia malah mengucapkan Subhani, Maha Suciku. Wah, sepintas selalu murtad itu. Tapi dia fana, akalnya sekarang sedang tidak ada bersamanya, tetapi bersama Allah. Jadi yang dia bicarakan itu bahasa Allah, bukan bahasa dia. Gak usah repot-repot. Kita baca Al-Quran itu bahasa siapa yang kita baca? Bahasanya Allah kan? Quran itu yang kita baca bahasa siapa? Kalam siapa? Kalam Allah. Lalu kita sampai kepada ayat di dalam surah Thaha itu ya, ada ayat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Ini yang baca kita. Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Masa murtad kita baca itu? Ya kalau kita sandarkan ke lisannya kita ya murtad. Tapi kalau kita menceritakan, membaca kalamullah, ya enggak. Kalau kayak gitu kita murtad semua baca Quran nanti. Nggak bisa, itu yang dibacanya, yang dibahasakannya kalamullah, bukan kalam dirinya. Karena dia sedang fana, akalnya tidak sedang bersamanya, tapi sedang bersama Allah. Makanya kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah hatta yafna fil madhkur, sehingga kita tenggelam di dalam yang diingat. Kita kan selama ini berzikir yang kita ingat diri kitanya. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim saja kadang yang kita ingat diri kitanya, bukan Allahnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pian rajinnya malakan ini kenapa? Ulun ada mendengar semalam ujar Habib, amun dibaca 100 kali tidak akan ditimpa kefakiran, jadi sugih terus. Sekalinya membaca zikir kepada Allah hendak jadi orang sugih. Jadi nang diingat dirinya, nafsunya kayak apa supaya jadi orang sugih. Itu ya nggak apa-apa sih, daripada dia nyanyi dangdut mending baca zikir kan, ya tetap dapat pahala menyebutnya. Tapi
karena niatnya hanya sekedar ingin jadi orang kaya, ya sudah itu aja yang dia dapat. Kasihan kan? Mestinya la haula wala quwata itu memberikan makna khusus dan istimewa di dalam hatinya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Wah, kalau kita ingat itu, kita tidak akan pernah merasa punya apa-apa. At-tabarri minal haul wal quwwah an nafsi. Kita akan merasa kita ini bersih daripada rasa memiliki daya dan kekuatan dari diri kita, tetapi datangnya dari Allah. Nah itu. Tapi karena yang diingatnya duit aja, ya sudah, lupa dengan yang disebut. Padahal intisari daripada zikir itu adalah bagaimana caranya ketika kita berzikir, kita tenggelam dengan mazkur, dengan yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu hakikat orang-orang yang fana itu. Ketika dia mengungkapkan kalimat-kalimat itu bukan dari hati dan lisan mereka, tetapi mereka ingin menerjemahkan kalam Allah melalui lisan mereka. Seperti halnya tadi kita membaca Al-Quran, di dalam surah Thaha ada ayat yang berbunyi la ilaha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya dan dirikan sholat untuk mengingat saya. Saya di sini, saya bukan saya diri pribadi saya, tapi saya Allah. Saya hanya membacakan kalamnya Allah. Begitu juga para orang-orang yang fana. Nah itu namanya halnya begitu. Makomnya fana, halnya macam-macam, kadang mengucapkan kalimat macam-macam. Sama kayak Sayyid Ahmad Ar-Rifai tadi ketika mengatakan khuttu bahran waqafatil anbiya'u fi sahilihi. Aku telah mengarungi lautan yang para nabi saja masih berada di tepinya. Maksudnya apa? Dia sekarang membicarakan tentang lisan nubuah, lisan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan dia itu mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa aku mengarungi lautan yang para nabi masih ada di pesisirnya. Dan itu sesuai dengan apa yang disabda oleh Nabi, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan orang-orang yang ada di bawah Nabi Adam itu kelak bernaung di bawah benderaku di hari kiamat. Ana sahibul liwa, saya yang akan memegang panji-panji itu. Liwa'u apa? Liwa'ul hamdi, panji-panji pujian. Yahmaduhul awwaluna wal akhirun. Semua orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir memuji beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana sayyiduna al-imam Idrus ibnu Umar al-Habasyi yarwi an syaikh. Al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi meriwayatkan dari gurunya. Sayyidina al-Habib Abdullah ibn al-Husain bin Tahir. Gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu pengarang qasidah Salamullah ya sadah minar rahmat yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Biasanya waktu ziarah kubur kan kita baca itu yang menyusun Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Terus qasidah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin, itu yang menghimpunnya, yang menazam, yang menggubahnya adalah beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pengarang kitab Sulamut Taufiq, beliau juga alim besar. Ini gurunya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Jadi Habib Idrus bin Umar al-Habsyi menceritakan tentang gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, anna man takallama minal awliya'i fi ghaibatihi wa fana'ihi amma siwa maulahu bikalamin yungkiruhul aqlu la yanbaghi al-mubadaratu ila inkarihi alaih wal qadhi fihi. Apa? Bahwasanya orang yang berbicara minal awliya, dari kalangan para wali. Yang berbicara nih wali, bukan tetangga ente. Bukan teman duduk ngerokok sama ente. Wali yang bicara ini, orang yang memang hal ehwalnya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Lalu dia itu mengatakan fi ghaibatihi, dalam ketidaksadarannya, wa fanaihi, dan di dalam kefanaannya, amma siwallah, amma siwa maulah, daripada selain Tuhannya. Jadi dia sudah tidak ingat lagi
tenggelam, hanya fana bersama Tuhannya. Lalu dia mengatakan bikalamin yungkiruhul aqlu, dengan perkataan yang diingkari oleh akal. Akal tidak menerimanya. Seperti tadi, akal tidak menerimanya. Abu Yazid mengatakan subhani. Wah, ini kalau secara zahir murtad. Akal tidak menerimanya. Tapi dia dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan fana. Al-Imam As-Suhrawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan, kata beliau, orang-orang yang fana dengan Allah Ta'ala itu karena mereka menyaksikan keindahan Allah, keelokan Allah, sehingga mereka tergila-gila dengan keindahan itu, lalu mereka tidak ingat lagi dengan makhluk. Kata beliau apa? Tidakkah engkau melihat ada seseorang yang tergila-gila dengan dunianya, lalu dia kehilangan dunia itu, maka dia akan stres. Banyak ada orang ingin mencalon jadi anggota DPR. Wow, karena dia tergila-gila untuk menjadi DPR, anggota DPR, calon legislatif. Wah, mengeluarkan uang sekian ratus juta di sini, sekian ratus juta di sana, membelikan TV umum, memfasilitasi pondok pesantren dengan mengirimkan terbang-terbang dan segala macam. Wah, setelah ditotal 3M habis. Tidak terpilih, pusing kepalanya. Akhirnya ngomong sendiri, akhirnya telanjang, lari di jalanan, jadi orang gila. Dunia yang fana dan tidak ada nilainya di sisi Allah bisa membuat orang gila. Keindahan dunia yang tidak ada nilainya dan lebih berharga sehelai sayap nyamuk di sisi Allah, keindahan dunia ini bisa membuat orang gila. Kira-kira bagaimana dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin dunia bisa menyamai keindahan Allah. Qais ketika tergila-gila dengan Laila, maka dia menyaksikan semua yang ada di dekatnya adalah Laila. Sehebat apa kecantikan Laila sehingga membuat sosok Qais menjadi tergila-gila bila dibandingkan dengan keelokan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Qais diberi julukan Majnunu Laila, orang yang gila karena Laila. Maka para arifin, para aulia, para salihin, mereka sudah dibukakan hijab melihat keindahan Allah yang membuat mereka tergila-gila dengan Allah dan lupa dengan selain Allah ini. Kalau sudah seperti ini, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, la yanbaghi al-mubadaratu ila inkarihi alaihi wal qadhi fih. Tidak sepatutnya bersegera buru-buru kepada mengingkarinya alaihi, atas pernyataannya tadi, wal qadhi fihi, dan mencoreng padanya. Mencoreng atau mengatakan aib kepadanya. Karena apa? Karena mereka tidak seperti kita. Tetapi yunzaru awalan, hendaknya dilihat pertama-tama fi syakhsil mutakallimi, pada sosok orang yang berbicara akan kalimat itu. Lihat dulu, ini yang berbicara nih, lihat orangnya siapa yang bicara ini orangnya. Hal thabatat wilayatuhu wa salahuhu amla, apakah sudah tetap kewaliannya, pasti maksudnya apakah sudah pasti kewaliannya dan kesolehannya atau tidak. Fa in thabatat wilayatuhu, maka jika sudah pasti kewaliannya, nuzira, dipandang dulu, dilihat dulu, hal thabata nisbatu dzalika ilaih, apa betul pasti sandaran perkataan itu kepada sidin, atau jangan-jangan diada-ada saja. Ibnu Arabi mengatakan seperti ini, Junaid mengatakan seperti ini, padahal mereka tidak mengatakannya. Lihat dulu. Makanya kita harus tasabbut. Tasabbut itu teliti. Lihat dengan jelas, jangan langsung memonis. Wasahha isnadu dzalik, dan sudah sah sandaran itu kepadanya. Wa ba'da sihhati nisbatihi, dan setelah sah nisbatnya, sandarannya ilaihi kepada wali tadi, fa in kana muwafiqan li syar'i syarif, maka jika
perkataannya itu sesuai dengan syariat yang mulia, ya sudah kita terima, sesuai aja dengan syariat yang mulia. Wa illa, dan jika tidak sesuai secara zahir, kita nggak paham, akal kita tidak menerima, tuliba min dawil ittila'i alal ulumi zahirah wal batinah, maka dituntut dicari maknanya itu dari orang-orang yang ittila, memiliki ittila, zawil ittila, yaitu memiliki perhatian alal ulumi zahirah wal batinah, atas ilmu-ilmu yang zahir dan ilmu-ilmu yang batin. Artinya dia sudah menelaahi semua ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Dilihat apa? Diminta dari dia. Diminta apa? Ta'wiluhu, mentakwilkannya bima'nan sa'ighin, dengan makna yang cocok, dengan makna yang pas. Yaqbaluhul aqlu, yang diterima oleh akal, wasyar'u, dan syariat. Intaha minan nahril maurud. Selesai kutipan dari kitab An-Nahril Maurud. Jadi begitu. Lihat dulu yang bilang ini siapa. Hendak melihat Tuhan kah? Nah aja menapak dada. Orangnya tahu benar di duit. Kisah menuruti Ibnu Arabi, kisah menuruti Abu Yazid Al-Bustami, kisah menuruti Mansur Al-Hallaj, tapi tahu benar di duit. Dustainya tebian. Ikamun kartawalan hakikat ini macam-macam lah. Itu semua kebanyakan membaca kitab sufi tapi dia tidak mengamalkannya, lalu ditiru-tirunya kalam-kalam sufi tadi. Ini orang bohong ini, jangan diikuti. Makanya kata beliau, pastikan dulu kewalian yang mengucapkan ini, wali betul nggak orangnya. Lihat kesolehannya, keistiqomahannya. Ini ngomong cerita-cerita sufi, sholat Jumat nggak ke masjid, nggak pernah kelihatan di masjid. Dibilang wali, wali datang dari mana? Masa wali nggak sholat Jumat? Orang awam aja sholat Jumat. Kenapa kamu sholat Jumat? Saya takut kepada Allah. Katanya kita wajib kan sholat Jumat. Orang awam saja takut kepada Allah. Mestinya wali lebih takut lagi daripada dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi begitu caranya. Kalau yang mengatakan kalau yang dianggap mengatakan itu memang orang soleh dan wali, lihat dulu betul nggak yang mengatakan itu beliau, atau jangan-jangan hanya sekedar dibuat-buat saja, diada-ada. Kalau ternyata setelah diteliti dengan betul, iya memang beliau yang mengatakannya. Nah, di sini kita perlu kepada guru yang akan menjelaskan kepada kita, yang termasuk ahli ittila, yaitu menelaahi ilmu-ilmu yang zahir dan batin. Sudah beliau periksa ilmu zahir dan ilmu batin, dan kita minta takwil kepada beliau. Begitu caranya. Ini beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ngarang-ngarang dari pikiran beliau sendiri atau bagaimana? Ini semua beliau sebutkan kepada kita, ada dasarnya di dalam Al-Quran, dalam hadis. Pernah mendengar cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir enggak? Nabi Khidir ketika berjalan bersama Nabi Musa, menaiki perahu, minta diantar ke seberang. Akhirnya nahkoda pun mengantarnya sampai ke seberang. Begitu sampai ke seberang, perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, karena kan itu perbuatan salah. Orang sudah berbuat baik kepada kita, menghantarkan dari negeri seberang kepada negeri yang seberangnya lagi, malah dibolongin perahunya. Akharaktaha litughriqa alaha laqad ji'ta syai'an imra. Pian kenapa dilubangi perahu orang? Apakah pian ingin menenggelamkan pemilik perahu ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah melakukan perbuatan yang sangat azim, sangat besar ini. Imran aziman, sangat besar ini, masalah besar ini. Ujar Nabi Khidir, kan sebelum kamu ikut bersama saya, sudah saya bilang kamu harus sabar jika berjalan bersama saya. Dan saya sudah katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan sabar bersama saya. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak bakal sabar. Oh, maaf, saya lupa, kata Nabi Musa. Sudah, untuk sekali ini saya maafkan kamu. Pas asik berjalan, melihat anak kecil dihabisi oleh Nabi Khidir. Wah, laqad qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin.
Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Nabi Khidir, kenapa engkau bunuh jiwa yang suci, belum berdosa, masih anak kecil, dihabisi? Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang dimungkari. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah saya katakan kamu tidak akan sabar bersama saya wahai Musa. Oh maaf, ulun kada ingat. Udah saya maafkan untuk yang kedua kalinya. Pas yang ketiga kalinya sampai ke sebuah perkampungan. Sebagian ahli tafsir mengatakan daerah Antoki, di kampung yang bernama Kampung Antoki. Ternyata di situ semua penghuninya bakhil, pelit-pelit. Mereka berdua seorang pelancong, musafir, datang dari negeri yang jauh, minta untuk dijamu sebagai tamu, tidak ada yang mau. Kasihan. Udahlah Musa, berarti kita nggak ada rezeki di kampung ini. Pas asik berjalan, melihat ada tembok dinding yang mau rubuh, sudah miring. Akhirnya apa? Fa'aqamah, didirikan lagi. Waduh, kata Nabi Musa, capek-capek mendirikan dinding yang mau rubuh ini. Sudahlah, ikut Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Setelah dinding itu tegak kembali berdiri, Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir. Coba kalau seandainya kita cari pekerjaan lain di daerah sini untuk kita mengambil upah, kan enak. Walaupun capek, dapat uang. Kita bisa beli makanan, bisa beli minuman. Kalau ini nggak jelas milik siapa, terus kita dirikan kembali lurus berdiri tegak, dapat apa kita? Nah, kata Nabi Khidir, masih bicara juga kamu wahai Musa. Udah, ini saatnya kita berpisah, karena kamu sudah tidak bisa sabar berjalan bersama saya. Akhirnya Nabi Musa baru ingat, astagfirullah, kata Nabi Musa. Dijelaskanlah oleh Nabi Khidir tentang 3 kejadian itu tadi. Amma safinatu fakanat lil masakin fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Adapun safinah itu perahu tadi, fakanat lil masakin adalah milik orang-orang miskin. Fa aradtu an a'ibaha, lalu aku ingin membuatnya rusak. Wa kana wara'ahum malikun, di belakangnya tuh ada seorang penguasa, maksudnya seorang bajak laut gitu. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dia siap untuk merampas setiap perahu-perahu yang lewat. Artinya akan membajak mereka, mengambil harta bendanya dan orangnya dibunuh. Makanya tadi saya bolongi perahunya, supaya orang itu tadi ketika menambal perahunya itu, maka para pasukan atau kelompok bajak laut itu sudah lewat. Sehingga ketika dia pulang, selesai perahunya ditambal, dia pulang, para kelompok gerombolan bajak laut itu sudah lewat. Oh, baru tahu saya hikmahnya kenapa kamu lakukan itu, kata Nabi Musa. Nah itu wahai Musa, makanya kamu jangan sembarang protes. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil itu, abahnya, ibu bapaknya, ayah dan ibunya, orang tuanya adalah orang mukmin. Saya khawatir kalau nanti dia sudah dewasa akan membebani keduanya, tughyanan wa kufra, dengan lancang dan kufur. Khawatir nanti ayahnya didurhakainya, ibunya didurhakainya. Mumpung dia masih kecil belum berdosa, mending saya bunuh duluan. Dan itu perintah Allah. Kalau biar jangan macam-macam. Karena bulik dari majelis as-sofi melihat kenanakan dibunuhi, 60 masih halus kena durhaka, belum tentu. Ya nggak bisa baca takdirnya Allah. Nabi Khidir pun Allah Ta'ala yang memberitahukan. Kalau kan anak praktek salah benar itu. Ya. Kemudian
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun dinding itu wahai Musa, itu milik dua orang anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihah. Ini dinding milik dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dua orang anak yatim ini orang soleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayah yang dimaksud adalah kakeknya yang ketujuh. Subhanallah, gara-gara kakeknya yang ketujuh yang soleh, keturunan yang ketujuh dijagakan sama Allah. Nah, kalau pengen anak cucunya dijagakan ketika nanti kamu sudah meninggal dunia, jadilah kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh, anak cucumu akan dijagakan sama Allah. Jangan khawatir, bagaimana ya kalau saya meninggal dunia, anak saya begini, sedangkan saya belum sempat mengajarkannya ini dan itu. Tenang, kalau kamu orang soleh, pasti anak cucumu akan dipeliharakan oleh Allah. Nah, kalau kamu bukan orang soleh, lalu mau meninggal dunia, Allahu a'lam. Makanya jadilah orang soleh, karena kesolehan itu bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk anak cucumu nantinya. Tapi kalau kamu jadi orang bejat, jadi orang durjana, na'udzubillah, bisa-bisa itu nanti akan sampai kepada anak cucumu, kebejatanmu itu, na'udzubillah. Berusahalah jadi orang soleh. Kalau sudah jadi orang soleh, meninggal dunia, anak cucu kita dijamin sama Allah SWT, dijagakan sama Allah. Buktinya ini, keturunan yang ketujuh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana fil madinati wa kana abuhuma salihah. Ini milik dua orang anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah keduanya ini salihah, orang soleh. Fa arada rabbuk ay yablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu menghendaki agar dua orang anak yatim ini sampai kepada masa mereka berdua kuat, artinya dewasa. Fayastakhrija kanzahuma. Lalu nanti ketika mereka sudah dewasa dan kuat, akan mengeluarkan harta simpanan yang ada di bawah dinding itu. Fayastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, karena rahmat dari Tuhanmu. Berkat apa? Berkat datuknya yang soleh tadi. Dirahmati anak cucunya. Jadilah orang soleh. Anak cucu kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, akhirnya apa? Baru Nabi Musa paham. Oh, begitu. Coba kalau seandainya tidak kita bangun kembali dinding ini, pasti dia akan rubuh. Dan anak itu tidak akan tahu bahwa di bawah dinding itu ada peninggalan orang tuanya. Ada perbendaharaan yang berharga. Bisa-bisa orang lain nanti yang mengambilnya. Makanya saya dapat perintah untuk membangun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya barulah Nabi Musa paham. Inilah kadang-kadang yang kita tidak pahami, tetapi ternyata di balik itu ada takwil dan hikmah. Paham? Apakah Nabi Musa salah? Enggak, Nabi Musa benar ketika memprotes itu. Karena Nabi Musa berdiri di atas syariat. Apakah Nabi Khidir salah? Enggak, Nabi Khidir juga benar, karena Nabi Khidir berdiri di atas hakikat. Memang hakikat itu kalau dipandang secara syariat sepertinya bertolak belakang. Tetapi ketika kita mengetahui maknanya, barulah kita paham. Berarti yang membuat syariat dianggap bertentangan dengan hakikat adalah ketidakpahaman alias kebodohan kita. Nah, jangan salahkan syariatnya, jangan salahkan hakikatnya, salahkan kebodohan kita yang tidak paham. Bahkan ya, tapi mungkar paham udah diam aja kamu. Kamu kan bukan arif billah, kamu bukan muhaqqiqin. Gak usah berani-berani menghukumi kepada aulia illah. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kita tidak bisa mengatakan Nabi Musa salah atau Nabi Khidir salah. Dua-duanya benar. Andai kata Nabi Khidir tidak mentakwilkan, tidak menjelaskan tiga kejadian ini, membolongi kapal, membunuh anak kecil yang masih belum berdosa, bighairi nafsin, tanpa ada kesalahan membunuh jiwa yang lain, dan
membangun kembali dinding yang mau rubuh itu. Andai kata Nabi Khidir tidak menjelaskan itu kepada Nabi Musa, maka sampai sekarang, sampai saat ini masih misterius, nggak tahu jawabannya kita. Untung dijelaskan oleh Nabi Khidir. Nah itulah pentingnya kita berguru, supaya ada yang bisa menjelaskan kepada kita. Tetapi harus yang muhaqqiqin, ahlul ittila' lil ulumi adh-dhahirah wal batinah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum insyaallah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Faqala al-Imam Sya'rani rahimahullah, berkata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, rubbama takallama al-'arifu fi nazmihi aw ghairihi ala lisanil haqqi tabaraka wa ta'ala. Ini yang tadi ulun sebutkan. Terkadang orang yang arif billah itu berbicara fi nazmihi, di dalam nazam syairnya, aw ghairihi, atau kalimat lainnya, ala lisanil haqqi, atas lidah Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala. Bukan lidah mereka, tapi menceritakan kalamnya Allah melalui lidah mereka. Kayak tadi orang baca Quran, la ilaha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu bukan kita yang bicara, kita hanya menceritakan dengan lidah kita. Kalamnya kalamullah itu. Nah begitu juga para arif billah, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata beliau, itu kadangkala mereka berbicara melalui lisan al-haq Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menerjemahkan bahasanya Allah, bukan dirinya. Wa rubbama takallama ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadangkala al-arif billah itu dia berbicara atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai mengatakan, aku telah mengarungi lautan, sementara para nabi-nabi masih ada berdiri di pesisirnya. Wah hebat, lebih hebat dari Nabi lagi. Iya, tapi bukan dia. Yang dia maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Rubbama takallama ala lisanil qutbi, dan kadangkala dia berbicara melalui lisan seorang wali kutub. Fayadhunnu ba'dhum, lalu mengira sebahagian mereka, anna dzalika ala lisanih, bahwasanya perkataan itu berdasarkan lidahnya pribadi, padahal bukan. Fayubadiru ilal ingkar, lalu dia bersegera buru-buru mengingkarinya. Wah ini syirik, ini kafir, ini syirik, ini kafir, ini bid'ah, ini sesat. Tunggu dulu, kamu bukan hakim, kamu bukan orang yang berhak untuk menghukumi. Kita ini semua mahkum alaih, kita ini semua dihukumi. Yang maha menghukumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tarayyas, pelan-pelan dulu, jangan langsung asal-asalan memonis. Paham? Jadi begitu, ini cara kita menyikapi kalam para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita orang awam di sini, yang ada di sini, kita semuanya tidak akan pernah bisa mentakwil-takwil itu, kecuali bertanya dengan ahlinya, dengan guru-guru kita. Ya, jangan kita, oh mungkin begini, oh ente jangan bilang mungkin, ente bukan ahlinya. Oh mungkin begini maksud beliau, oh ente jangan mungkin, ente bukan ahlinya. Yang bisa mengatakan, oh itu maksudnya begini, itu al-arif al-muhaqqiq, orang yang arif billah, yang ahli tahqiq, yang dzawil ittila, orang-orang yang memiliki ittila alal ulumi dhahirah wal batinah, atas ilmu-ilmu yang zahir dan yang batin. Kalau kita apa? Ya diam aja, tutup mulut aja. As-sukutu salamah, berdiam itu keselamatan. Nah itu adalah sepintas lalu tentang kalimat-kalimat yang kadangkala keluar dari lisan para al-arifin billah, al-muhaqqiqin, al-awliya was-salihin. Kita tidak bisa mengingkarinya serta-merta tanpa menanyakan kebenarannya kepada orang yang ahlinya juga. Begitu. Karena itu juga pernah terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wa ala nabiyina Abdullah sallallahu wa azkat tahiyyati wa taslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan ke dalam hati kita rasa mahabbah kepada mereka, dan tidak buru-buru mengingkari mereka sebelum kita bertanya kepada orang yang ahlinya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tadi ada